Shalom, selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam acara Do Share. Daniel and Olivia sharing, dan karena ini adalah Do Share, silakan untuk di-share kemanapun juga. Begitu masuk ya langsung di acara ini, langsung aja teman-teman boleh share ke grup ataupun ke teman-teman lainnya yang belum mengetahui tentang acara ini, supaya lebih banyak orang lagi yang bisa mengikuti acara Do Share malam hari ini. Karena kita udah masuk pada episode yang ketiga ya, season yang kedua di tahun 2021 ini. Dan kita masih membahas tentang seorang tokoh yang terkenal dari perjanjian lama, yaitu tentang Abraham. Jadi bicara tentang Abraham memang panjang sekali yang akan kita bahas, dan ini merupakan satu pemaparan yang berseri. Kita sudah bicara mulai dari 2 minggu yang lalu ya. Nah, pokoknya mulai minggu pertama bulan Januari lah ya udah mulai. Dan hari ini kita setelah masuk pada episode yang ketiga, mungkin ada teman-teman yang belum menonton dari seri pertamanya, seri kedua. Jadi kita seperti biasa kita akan adakan sedikit review berkaitan dengan apa sih yang kita bahas tentang Abraham ini. Karena kalau berbicara tentang Abraham itu ada banyak aspek yang bisa kita pelajari tentang Abraham. Yang jelas waktu berbicara mengenai Abraham, saya percaya bahwa kita semua setuju ya dengan apa yang menjadi ikon atau menjadi tagline dari seorang Abraham. Image yang terbentuk dari seorang Abraham adalah dia disebut sebagai bapak orang beriman, bapak banyak bangsa. Ya, dan ini menunjukkan betapa ada satu aspek yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Abraham yang merupakan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, di seri yang pertama yang kita bahas adalah bahwa Abraham ini adalah seorang biasa yang sama seperti kita, akan tetapi dia mempunyai momen di mana kehidupannya itu diintervensi oleh Tuhan yang luar biasa, sehingga kehidupan yang biasa-biasa itu menjadi tidak biasa lagi. Tapi yang menjadi fokus utamanya adalah bukan tentang si Abraham ini, karena ternyata di seri yang kedua kita melihat bahwa dalam kehidupannya Abraham juga melakukan ada banyak kesalahan yang terjadi. Akan tetapi kenapa sih kalau memang Abraham ini melakukan banyak kesalahan, kenapa Tuhan masih memberikan janji yang begitu luar biasa pada Abraham, dan kenapa Tuhan masih memberikan kesempatan janji itu digenapi dalam kehidupan Abraham? Padahal kan kalau mau dibilang secara track recordnya ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh Abraham. Nah, kembali lagi di seri yang kedua kita melihat bahwa bukan dari pribadi Abraham, tapi melainkan dari Tuhan, sang pemberi janji itu sendiri. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada kita bukan tergantung apakah kita mengusahakannya, apakah kita layak mendapatkannya, akan tetapi kita mau melihat Tuhan sebagai pribadi yang lebih besar yang memberikan janji. Oleh karena itu, karena dia adalah Allah yang berkuasa, maka dia juga yang berkuasa untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran kita untuk menerima janji Tuhan itu bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah. Panjang ya? Panjang. Paling gampang sih sebenarnya teman-teman bisa mungkin nanti selesai di seri yang ketiga hari ini, lebih gampangnya adalah nonton lagi seri yang pertamanya dan seri yang kedua. Karena mungkin dari kesimpulan ini tidak bisa mencakup semua aspek yang sudah kita bahas di seri pertama dan keduanya. Jadi lebih bagus kalau ditonton sendiri ya. Bahkan sebenarnya aku juga dengar loh dari beberapa penonton setia Do Share, ada yang masih tetap menonton seri pertamanya dan seri keduanya berulang-ulang. Dan setiap kali ditonton tetap ada hal-hal baru yang bisa didapat juga. Jadi sebenarnya walaupun ditonton ulang ya, firman itu hidup, jadi kita pasti bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan bisa sampaikan buat kita. Selain itu juga hampir sama seperti kita lagi nonton film kan. Pertama kali nonton, wah bagus gitu kan, tapi begitu nonton yang kedua melihat detail-detail yang lebih kecil lagi, yang lebih membuat film itu menjadi satu film yang benar-benar menarik. Nah, mungkin hampir sama juga dengan hal ini, karena waktu kita dengar pertama kali mungkin ada beberapa hal yang kita lewatkan. Sama juga waktu kita misalnya membaca dari Alkitab juga, waktu kita baca awalnya kita dapatkan satu hal gitu kan. Tapi kemudian waktu kita baca ulang, kita pelajari lagi, ternyata ada hal lain gitu kan, dari sisi yang lain yang bisa kita dapatkan. Dan bahkan ada lagi, waktu kita menonton ulang lagi, mungkin ada sesuatu yang harus dirubah dari pemahaman kita selama ini. Karena mungkin selama ini kita mempunyai satu pemahaman atau konsep sendiri yang terbawa turun-temurun. Karena memang itu yang sering kita dengar. Akan tetapi waktu kita melihat pada detail-detail saat kita mendengar ulang, kita membaca ulang, dan kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang mungkin harus diubah dari pemahaman kita yang lama. Ya, karena pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu progresif. Jadi kita mungkin mengetahui sedikit, kemudian lebih besar lagi, sehingga dari yang sedikit ini bisa
istilahnya lama-lama menjadi bukit, gitu kan? Diperbaiki sehingga menjadi semakin akurat. Itu yang kita inginkan dalam pembahasan kita. Dan kalau saudara mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar memberkati dan misalnya ada kesaksian, silakan hubungi kami untuk kita bisa bersukacita bersama-sama, kita bisa bersyukur bahwa ada berkat yang saudara sudah terima. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh disampaikan. Ya. Kalau memang kami mampu untuk menjawab, maka akan kami jawab. Kalau kami belum mampu, maka kita akan tunggu bagaimana Roh Kudus bisa menyatakan itu kepada kita. Mungkin dari teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain bisa bantu untuk menjawab pertanyaan. Dan itu luar biasa, karena kita menyadari sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dan kita tidak mengetahui segala sesuatunya. Oleh karena itu kita sebagai tubuh Kristus saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kalau ada permohonan doa juga jangan ragu-ragu, bisa hubungi kami. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan istilahnya stand together, berdiri bersama-sama, menopang, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita mau bicara tentang apa? Masih mengenai Abraham tentunya, tapi dari aspek yang berbeda lagi. Karena setelah kita membahas pada minggu lalu pasal yang ke-15 ya. Jadi setelah 15 pastinya tambah 16. Lanjut gitu ke 16. Pewahyuannya cukup dalam ya. Setelah 15, 16 ya. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung. Ada yang dari Medan, dari Kupang. Semuanya sudah bergabung dan kita mau menyapa buat semua teman-teman yang lain. Tadi sebenarnya memang kita sempat sharing ya bahwa mungkin Do Share malam hari ini bakal sedikit terlambat, tapi ya puji Tuhan bisa mulai on time tepat waktu. Karena rupanya yang namanya mati lampu itu, atau di Kupang istilahnya listrik mati, itu memang tanpa pemberitahuan. Jadi kita harus siap sedia, dan kayaknya di Medan memang lagi giliran ya, bergantian. Oke, yang jelas hari ini kita akan membahas mengenai Abraham, dan kita lanjutkan pada pasal yang ke-16. Setelah kita melihat waktu Abraham dituntun Tuhan keluar dari kampung halamannya, kemudian bagaimana perjalanan Abraham saat dia melakukan beberapa trik untuk melindungi dirinya, dan di sana ada campur tangan Tuhan. Kemudian di sini kita juga sudah melihat bagaimana Abraham menerima janji Tuhan ya. Kalau ada poin yang mungkin cukup aku bilang bukan eye catching ya namanya ya, cukup menyolok ya pada yang minggu lalu menyolok. Pada minggu lalu itu adalah saat Tuhan menyuruh Abraham keluar dan menghitung bintang. Itu kita bahas cukup lama ya minggu lalu ya, karena biasanya kalau orang melihat bintang itu identik dengan malam hari. Tapi ternyata waktu kita melihat pada pasal yang ke-15, detailnya adalah rentang waktunya itu sebenarnya masih terang ya, kalau kita lihat kronologisnya. Jadi waktu Tuhan menyuruh Abraham melihat bintang itu masih terang. Nah, di situ kita melihat tentang iman, yaitu sebagai sesuatu dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ternyata seperti ada clue-nya gitu loh dalam kisah Abraham. Karena definisi kita temukan di Ibrani, tapi clue-nya itu diberikan Tuhan dalam firman-Nya pada Abraham, dan bisa kita lihat pada Kejadian pasal yang 15. Nah, setelah berbicara mengenai iman, nggak sampai di situ aja ya. Karena di pasal yang ke-16 ini kita akan melihat ada intervensi dari pihak keluarga Abraham, khususnya Nyonya Sarah ya. Di mana saat seseorang ya, mereka dalam keluarga Abraham ini mereka menerima janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, punya keturunan yang banyak seperti bintang, seperti pasir gitu kan waktu di pasal 15. Dan kemudian sepertinya ada satu dorongan di dalam hati mereka lah ya. Namanya waktu mereka menerima janji itu begitu excited, dan akhirnya gimana sih kita mewujudkan ini. Dan kayaknya itu yang bakal terjadi di pasal 16 ini. Kita akan lihat detailnya. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan bacakan dari Kejadian pasal yang ke-16 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Kita kalau ada Alkitab boleh dibuka. Nah, yang di rumah pasti ada Alkitabnya. Ya, jadi silahkan. Ya, kecuali Alkitabnya di HP dan HP-nya lagi dipakai untuk nonton ini. Oke. Kejadian 6 ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai.
Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Kayak cerita sinetron. Kayak sinetron beneran. Jadi yang namanya cerita kayak begini tuh bukan zaman sekarang ya, baru ada gitu. Karena ternyata sejak ribuan tahun yang lalu tindakan-tindakan seperti ini ya, konflik-konflik rumah tangga seperti ini tuh sudah terjadi. Kalau istilah sekarang bahkan mungkin dibuat istilah-istilah ya supaya lebih keren. Ada namanya pelakor lah, segala macam gitu kan. Tapi di dalam kasus yang terjadi ini adalah bahwa Abraham ini menerima janji Tuhan, kemudian memberi satu perasaan excited lah dalam hati mereka, karena ini merupakan suatu janji yang memang mereka tunggu-tunggu untuk mempunyai keturunan, betul. Ya kan? Betul. Dan saat aku pikir ini satu reaksi yang natural sih, waktu kita menerima janji Tuhan kita menjadi begitu bersemangat, dan kayaknya waktu seperti ada satu kemauan yang bahwa ini harus terjadi gitu loh, karena ini dari Tuhan. Permasalahannya adalah terjadinya secara natural atau ada campur tangan kita gitu. Gini, karena gini loh, waktu kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan kan, kita percaya bahwa hal ini akan terjadi. Dan permasalahan dari kita sebagai manusia, apalagi yang hidup di zaman now, zaman sekarang ini kan, kita itu sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Segala sesuatu maunya cepat gitu kan. Misalnya ada mie instan, ada kopi instan, ada segala sesuatunya instan, maunya cepat. Kalau misalnya ada berita begini kan, maunya saat ini juga. Misalnya, ini loh, kita lagi makan-makan misalnya, makan-makan di sebuah kafe, makanannya enak gitu kan. Dan kemudian kita kasih tahu sama orang-orang lewat status kan, dan kemudian orang-orang tanya, apa itu di mana? Jadi mau dengan instan, dengan cepat langsung bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, tapi kalau kita melihat sebenarnya segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, janji-janjinya itu digenapi kepada kita, itu bukan perkara cepat atau lambat, tetapi bicara tentang waktu yang tepat. Istilahnya adalah ada kairos, ada waktunya Allah yang tepat, di mana waktu kita menerima, kita bisa benar-benar menghargai hal itu, bahwa itu memang berasal dari Allah. Dan itu tidak akan mencelakakan kita juga kalau memang tepat pada waktunya yang diberikan oleh Allah. Nah, di sini yang menarik adalah waktu janji ini diberikan kepada Abram, dan pastinya Abram juga cerita sama istrinya, gitu kan. Aku dapat janji dari Allah bahwa Allah akan membuat aku menjadi satu bangsa yang besar, ya kan? Namaku akan menjadi masyhur. Kemudian bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi orang yang memberkati aku akan diberkati, yang mengutuk aku akan dikutuk. Dan ini satu hal yang luar biasa, dan saya yakin mereka berdua suami istri pastinya bahagia akan mendapatkan hal ini. Apalagi ini dari Allah sendiri kan yang berjanji kepada mereka. Kemudian di pasal yang ke-15 diteguhkan kembali janji itu, bahwa saat Abram dibawa keluar dari tenda untuk melihat bintang, di sana diteguhkan lagi, keturunanmu akan sebanyak bintang itu, kalau kamu bisa menghitungnya sebanyak itu nanti keturunanmu. Dan ini merupakan satu hal yang menggembirakan buat mereka. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka menanti, mereka menginginkan hal ini terjadi, dan mereka melihat kepada diri sendiri. Seringkali ini juga yang terjadi sama kita. Saat Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan misalnya visi, ya kan, ada misalnya dalam tanda kutip nubuatan yang diberikan kepada kita, kemudian kita ingin hal itu menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita, dan kita menantikan kapan sih ini kan. Kadang-kadang tuh malah gini loh, karena kita benar-benar ini kan
namanya kita tahu bahwa dampaknya dari Tuhan gitu kan. Akhirnya tuh apa ya? Kita mencoba melihat itu terjadi gitu loh. Sampai mungkin kadang-kadang gini, aku agak susah ngomongnya gimana ya. Maksudnya seperti melihat kondisi di sekitar kita apakah mulai mengarah ke hal tersebut untuk terwujud gitu loh. Dan mungkin kadang-kadang agak mencocok-cocokkan. Wah, ini gini kayaknya udah mengarah nih. Ya, kadang-kadang ya kita terfokusnya itu adalah terfokus kepada isi janjinya itu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, yang kita harapkan itu sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi misalnya ya, di sini saya ada mouse, kan? Misalnya ini adalah Tuhan, ya kan? Dan kemudian ini adalah janjinya. Jadi waktu kita mau datang kepada Tuhan itu kan, mata kita bukan tertuju kepada Tuhan itu sendiri, tetapi mata kita tertuju pada janjinya. Jadi aku mau datang kepada Tuhan untuk mendapatkan janjinya. Karena gini loh, karena memang karena ini yang diinginkan, ya kan? Karena ini yang diinginkan, biar kelihatan. ini semprotan layar ya. Gini, karena ini yang jadi gini loh. Jadi kayak misalnya seperti Abraham dan Sarah, mereka kan punya keinginan untuk punya keturunan, benar kan? Dan kemudian Tuhan ini memberikan janji. Ya, Tuhan janjikan. Ya, Tuhan kayak main wayang gitu. Tuhan memberikan janji. Nah, sifat natural dari manusia adalah kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan janji, artinya keinginanku ini akan terpenuhi. Dan secara natural juga, akhirnya seringkali kita itu condong pikirannya ke sini. Kita tidak lagi melihat sang pemberi janji itu. Fokus kita berubah ke sini. Dan kita mulai mulai melihat clue-clue atau tanda-tanda di sekitar kita, apakah sudah mengarah ke sini atau belum gitu loh. Ya, dan kalau misalnya belum, kita akan berusaha mencari cara supaya kita bisa mendapatkan ini. Ya kan? Nah, jadi fokusnya jadi berubah, fokusnya tidak tertuju kepada Tuhan, sang pemberi janji yang di dalam Dia ada segala sesuatu itu, tetapi kita fokusnya malah melihat kepada sang janji ini, kepada si janji, apa yang dijanjikan oleh Allah, dan kemudian kita berusaha mencari cara supaya janji ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali membuat kita menjadi kecewa. Karena gagal fokus. Iya, gagal fokus. Seringkali kadang-kadang membuat kita kok nggak datang-datang ini. Padahal sebenarnya kalau kita fokus kepada Tuhan saja, kita fokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka janji ini dengan sendirinya pasti akan tergenapi. Karena di dalam Kristus, segala janji Allah itu adalah ya dan amin. Ya. Masalahnya mata kita tertuju pada janji dan bukan tertuju pada Kristus. Pandangan kita nggak tertuju pada Kristus tapi kepada janji. Dan ini hampir mirip seperti yang terjadi di sini. Sorry. Okay. Dan ini juga kadang-kadang yang menjadi sifat manusia adalah saat sepertinya lingkungan tidak mendukung supaya janji ini terjadi atau kita belum melihat tanda-tanda perubahan mengarah ke janji ini, cenderung kita akhirnya mempunyai pikiran buruk, Tuhan itu, jangan-jangan Tuhan nggak sayang. Jangan-jangan Tuhan itu ingkar janji. Jangan-jangan, jadi negatif gitu loh jadinya. Karena apa? Kita mulai mengukur kasih Tuhan berdasarkan janji ini, gitu loh. Indikator kebaikan Tuhan itu adalah kalau ini terpenuhi, gitu. Ya. Jadi karena itu kan, itu hal yang berikutnya yang mungkin terjadi. Tetapi yang sering kali terjadi adalah karena kita yakin dan percaya bahwa kita sudah mendapatkan janji ini diberikan pada kita oleh Tuhan, dan mungkin kita juga sudah mengerti bahwa Tuhan tidak mengingkari janji gitu kan. Misalnya dalam kondisi yang seperti itu kita paham Tuhan tidak mungkin mengingkari janji karena ada tertulis di dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan mungkin berbohong, Dia tidak akan mungkin berdusta. Dia pasti menepati janjinya. Cuman kapan ini terjadi? Dan kemudian saat kita fokusnya kepada si janji ini saja, maka kita mulai untuk berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk menjadikan janji ini tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan ini sama seperti yang terjadi pada kehidupan Abraham dan Sarai. Mereka menyadari akan diri mereka sendiri. Bahwa si Sarai kan di ayat yang ke-16, di pasal 16 ayat yang pertama, Sarai istri Abram itu tidak beranak. Dalam terjemahan lain kayaknya lebih mengena. Tidak ada ya. Oke.
lupakan terjemahan lain, nanti saudara buka terjemahan lain. Ya di sini rupanya nggak ada. Jadi di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama tadi dikatakan Sarai tidak beranak, artinya dia nggak bisa menghasilkan keturunan dan umurnya sudah cukup tua. Pada saat itu waktu Abram keluar dari negerinya, dari Haran menuju ke tanah perjanjian itu, si Sarah sudah umur 65 tahun. Saya nggak tahu kira-kira sudah menopause belum. Tergantung ya. Segala faktor. Tapi sampai di usia itu juga itu belum memiliki keturunan. Dan kemudian yang waktu tercatat di dalam Kejadian 16 sampai akhirnya ada Hagar itu kan, di situ sudah berjalan 10 tahun. Jadi sampai 10 tahun mereka ada di Kanaan. Mereka belum memiliki keturunan. Jadi kan yang dijanjikan Tuhan itu dahsyat. Yang dijanjikan Tuhan itu luar biasa. Dan ini satu hal yang diinginkan oleh mereka, kemudian mereka sudah menanti ini. Kapan terjadi? Waktu Tuhan datang kembali memberikan peneguhan seperti bintang di langit gitu kan. Itu mereka menantikan kapan? Tapi sampai 10 tahun. Bayangkan, sampai 10 tahun. Kalau menunggu 1 hari, 2 hari oke lah ya. Misalnya kita lagi pesan barang online dan kemudian harusnya dikirim 4 hari gitu, sampainya ternyata sampai 7 hari, oke lah, masih oke lah. Sambil marah sih. Iya, oke. Tetapi ini acceptable, masih bisa terima. Ya, ini menunggu sampai 10 tahun, Bang. Sampai 10 tahun belum dapat apa-apa. Kemudian dia mulai berpikir bahwa memang benar kalau memang Abraham itu harus punya anak kan, untuk menjadi bangsa yang besar otomatis dia harus punya anak. Dan kalau dia harus punya anak dan aku misalnya Sarai mengatakan aku memang tidak bisa melahirkan keturunan gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan jasmani atau tubuhnya gitu kan. Jadi bagaimana caranya gitu. Dan dia mulai berpikir kalau saat itu sudah 10 tahun berarti artinya umur dia sudah berapa? 75 tahun ya kan. 75 tahun jelas tidak mungkin sudah memiliki anak. Jadi dia mulai berpikir kalau begitu caranya adalah supaya Abraham bisa memiliki keturunan ya dia harus menikah dengan perempuan lain yang memang usia subur gitu kan. Jadi kemungkinan si Hagar ini ya mungkin usia masih belasan tahun bisa jadi. Yang jelas lebih muda lah ya karena si Hagar ini kan pelayan kan. Biasanya kan pelayan pasti orang yang masih produktif lah ya, seperti itu kurang lebih. Jadi hal yang apa ya masuk akal lah yang dia pikirkan gitu kan. Jadi dia mengatakan di ayat yang kedua, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Jadi si Abram disuruh untuk menghampiri Hagar, tapi nanti begitu dapat anaknya itu menjadi anaknya si Sarai gitu loh. Ceritanya seperti itu. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Itu kalau istilah sekarang itu apa ya? Surrogate mother ya? Ibu pengganti. Enggak bisa totally gitu. Different. Karena kalau surrogate mother itu kan hanya dipinjam rahimnya saja. Oh ya. Ya kan saat itu belum ada bayi tabung. Ya kan? Jadi ini benar-benar ibunya berbeda, bukan si Sarai. Tapi kemudian anaknya dianggap menjadi anak mereka sendiri gitu. Anaknya si Sarai sendiri. Nah, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi setujulah, oke, ya kan? Ya memang ini caranya, nggak ada yang lain. Karena kamu jelas nggak mungkin bisa menghasilkan keturunan, usiamu sudah berapa kan? Dan sekarang dengan cara seperti ini kita bisa mewujudkan janji Tuhan. Kita bisa mewujudkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir. Ini ketika Abram sudah 10 tahun di tanah Kanaan. Lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ini bukan perkara yang mudah. Ya. Pengorbanan yang besar. Saya kira pengorbanan besar. Baper. Kira-kira gimana? Baper lah. Ya. Pasti kan? Tapi entah juga lah ya. Entah mungkin baper buat kita saat ini. Mungkin pada saat itu memang sesuatu yang lazim terjadi. Tapi secara personal gitu kan. Aku kebetulan sekarang lagi nonton film Korea yang dengan latar belakang 1000 tahun dari zaman sekarang.
Nah, Abraham ini kan lebih lama dari itu, ya kan? Jadi memang ada budaya-budaya di mana saat istri pertama nyonyanya ini kan mempunyai permasalahan dalam soal memberikan keturunan dan sebagainya, sepertinya ada tuntutan dalam masyarakat bahwa nyonya ini harus legowo gitu, harus berbesar hati merelakan suaminya menikah lagi untuk supaya mempunyai keturunan. Karena penting punya keturunan. Jadi walaupun budayanya seperti itu, akan tetapi dari sisi pribadi itu pasti tidak gampang untuk diterima oleh Sarah. Gitu. Ya nantinya sih kalau kita baca terus di dalam Kejadian pasal 16 itu ya memang Sarah nggak suka juga gitu kan, karena setelah si Hagar hamil gitu kan, ngebully nyonyanya, itu memang nggak benar gitu. Perlu dihajar. Tapi ya mau gimana lagi kan gitu, itu satu hal yang manusiawi kan. Jadi ini cara manusia untuk berusaha menggenapi janji Tuhan di dalam kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Dan kalau kita bicara tentang janji Tuhan, janji Tuhan itu satu hal karakteristiknya yang pasti adalah janji Tuhan itu pasti sesuatu hal yang mustahil untuk kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, satu hal yang mustahil. Coba lah kita perhatikan apa yang terjadi pada Abram. Ya. Waktu Abram diberikan janji kan, dikatakan pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya kan? Anak aja nggak punya. Ya kan? Usianya sudah 75 tahun waktu dia berangkat berjalan dari Haran. Anak nggak punya, istrinya sudah tua. Ya kan? Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar? Ya kan? Jadi artinya, secara manusia sumber dayanya tuh nggak ada. Nggak ada. Dan ini satu hal yang mustahil. Abram tidak bisa mengusahakan dengan caranya dia sendiri untuk dia bisa menjadi bangsa yang besar. Ya kan? Dia mencoba dengan cara dengan Hagar, akhirnya menjadi permasalahan yang nggak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi ini sebenarnya satu poin buat kita bahwa saat kita menerima janji Tuhan, yang pertama tadi adalah janji Tuhan itu seringkali adalah sesuatu, kebanyakan lah ya, hampir semua lah, ya, adalah sesuatu yang mustahil gitu loh. Sepertinya di luar pikiran kita. Sampai kadang mungkin kita bisa berpikir bahwa itu mustahil, bagaimana mungkin bisa terjadi. Tapi aku rasa justru di sini poinnya bahwa kalau bukan Tuhan sendiri yang melakukannya, memang nggak ada yang lagi yang bisa lakukan. Oleh karena itu, memang harusnya kita itu fokusnya pada sang pemberi janji. Karena kalau dia yang kasih janji, berarti dia juga yang akan menyediakan segala sesuatu. Kalau kita berusaha mewujudkan janji Tuhan, maka kita sebenarnya menciptakan masalah baru. Kayak si Abraham ini sebenarnya. Jadi ada konflik rumah tangga. Dengan kekuatanku sendiri aku akan menjadikan ini dengan hikmat. Padahal mungkin niatnya tuh baik loh. Bayangkan ya, ini idenya ini bukan dari Abraham loh, tapi dari Sarai. Iya kan? Idenya tuh dari nyonyanya gitu loh. Walaupun ini dia harus menelan harga dirinya, dia harus menelan harga dirinya, tapi kan dia bahwa janji Tuhan itu lebih besar daripada ego dia sebagai nyonya besar di keluarga Abraham. Dia usahakan segala macam cara, niatnya tuh tulus gitu loh, tapi sebenarnya dia itu sendiri nggak sanggup gitu kan untuk menerima fakta ini. Tapi dia berusaha dengan semaksimal mungkin yang dia bisa lakukan untuk mewujudkan ini gitu kan. Tapi ternyata bahkan pengorbanan perasaan Sarah bukan itu jalan yang dari Tuhan gitu, hanya menciptakan masalah yang lain gitu. Ya ini yang bisa kita pelajari saat kita misalnya mencari tahu apakah ini benar janji Tuhan dalam hidupku, apakah visi yang aku terima ini memang benar-benar dari Tuhan. Kalau itu memang benar dari Tuhan, itu pasti sesuatu hal yang mustahil untuk kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Iya, bukan berarti nggak mungkin terjadi, tapi mustahil kita lakukan dengan kekuatan kita. Jadi sendiri. Poinnya di sini adalah siapa yang melakukan gitu, bukan janjinya, tapi siapa yang melakukan. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya aku punya visi bahwa besok aku harus bekerja untuk mencari uang Rp1.000, nah itu bukan janji Tuhan. Ya kan? Saudara bisa bekerja dengan kekuatanmu sendiri untuk dapatkan uang Rp1.000, pasti bisa gitu. Pasti bisa. Tapi kalau misalnya saudara mendapatkan visi bahwa melalui apa yang saudara kerjakan maka banyak orang yang akan diberkati, nah itu mungkin ada hal-hal yang kita pikirkan lagi. Jadi satu hal karakteristik dari janji Allah, dan saat bicara tentang janji Allah, kita itu tidak
tidak bisa tidak kecuali hanya kita bisa percaya aja. Mungkin kita bisa lihat ini referensinya paling banyak itu memang rata-rata ada di Alkitab. Semua orang yang menerima janji Tuhan itu adalah sesuatu yang di luar pikiran mereka, yang benar-benar di luar jangkauan sumber daya mereka. Ya ini baru Abraham, ya kan? Ini baru Abraham. Nanti setelah Abraham kita bisa lihat bagaimana kehidupan Yusuf gitu kan? Upside down, kehidupan Yakub gitu kan, Yusuf naik turun, kemudian ada Daud, ya kan, ada Daniel gitu, bukan Daniel yang ini, yang lain. Mungkin kapan-kapan kita bahas Daniel karena Daniel juga bagus banget. Ada Daniel seorang tawanan kemudian menjadi petinggi di negara negara yang menjajah dia. Semua orang itu menerima janji Tuhan itu benar-benar di luar jangkauan mereka. Jadi ya ini yang bisa kita pelajari, janji Allah itu pasti suatu hal yang mustahil, yang tidak bisa kita usahakan sendiri dengan kekuatan kita. Oleh karena itu saat Allah berjanji kepada kita, yang bisa kita lakukan adalah percaya. Kita percayai, oh ya, amin, aku terima, gitu kan. Dan fokusnya pada si pemberi janji. Yes, itu yang jangan gagal fokus ya, jangan gagal fokus ke janji. Karena gini loh, kadang-kadang gini loh, karena kita saking senengnya gitu loh, karena secara manusia aku nggak bisa dapatin ini, Tuhan janji yes gitu kan, kayaknya ada pengharapan baru, akhirnya kita mulai rubah fokusnya itu tadi. Cuman waktu Tuhan memberikan janji kepada kita, memang benar janji itu adalah satu hal yang mustahil untuk kita lakukan dengan kekuatan kita. Tapi kemudian kita mulai bertanya, lalu bagianku apa? Apa yang harus aku lakukan? Masa cuma diam aja, pokoknya aku percaya tiap pagi bangun pagi, aku percaya janjimu terjadi dalam kehidupan. Apa cuma begitu saja gitu kan? Dan kalau kita melihat dari apa yang dijanjikan Allah kepada Abram di sini, kita bisa melihat bahwa janji itu berkaitan juga dengan Tuhan memberikan langkahnya untuk kita mulai masuk di dalam penggenapan janji itu. Untuk menggenapi janji itu bagiannya Allah, bagiannya Tuhan. Kita nggak bisa menggenapi janji itu. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang memang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Jadi janji ini suatu hal yang mustahil untuk kita raih, tetapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menuju kepada janji itu. Contohnya kan yang diberikan kepada Abram ini kan, dia katakan di Kejadian 12 ini, kalau mau dilihat lagi Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saya ambil sedikit aja. Allah berfirman, Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi menjadi bangsa yang besar ini bagiannya Tuhan. Janji besar. Janji besarnya. Kamu akan jadi bangsa yang besar, itu Tuhan yang bisa mewujudkan. Tetapi yang bisa dilakukan Abram adalah pergi. Kan dia bisa pergi. Bagaimana caranya dia bisa menjadi bangsa yang besar, nggak tahu, itu urusannya Tuhan. Tapi saat Tuhan bilang pergi. Jadi itu saja. Jadi kalau kita bicara tentang janji Allah, kita bicara tentang iman. Iman itu bukan bicara tentang kita harus memahami segala sesuatunya baru itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Iman itu berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi yang dilakukan Abram ini, dia nggak tahu bagaimana untuk bisa menjadi bangsa yang besar. Dia mencoba di sini di pasal yang ke-16 untuk menggenapi janji Allah itu supaya dia menjadi bangsa yang besar dengan cara dia menghampiri Hagar sehingga menciptakan satu permasalahan yang baru. Tetapi itu tidak menjawab gitu kan. Bukan seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah dia pergi dan tinggal menantikan Tuhan. Jadi tinggal apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yang diperintahkan Tuhan kepada kita, apakah kita mau taat melakukan itu. Permasalahannya begini, yang terjadi adalah memang benar gitu kan, kita itu mau melakukan hal yang Tuhan suruh kita lakukan, apalagi kalau kita udah tahu karena ada janji besar yang menanti gitu. Permasalahannya gimana kita itu tahu bahwa ini adalah tuntunan Tuhan untuk kita lakukan, atau akal-akalan kita sendiri gitu loh. Itu yang sering kali terjadi, benar nggak? Permasalahannya adalah pada waktu kita mau melakukan hal ini kan, mau melakukan untuk supaya aku melakukan ini merupakan apa yang diinginkan oleh Tuhan atau tidak, itu kan, itu kembali kepada diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, mengenai relationship lagi,
ini sebenarnya udah kita singgung juga pada seri yang lalu. Ternyata semua seri itu kembali ujung-ujungnya relationship karena lagi. kita bisa tahu ini dari Tuhan atau bukan kalau kita nggak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu? Gitu. Mana yang dilakukan, mana yang enggak, ini bukan bagian kamu gitu kan? Atau ini memang mustahil tapi kamu lalui aja karena aku akan menyertai engkau. Ya itu semua kita bisa tahu saat kita dekat dengan Tuhan gitu loh. Kita peka dengan tuntunannya seperti itu. Kayak gini lah, ada satu ayat yang memang kayaknya bisa menjadi tema dalam seluruh kehidupan kita kan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 kan, saat kita sudah menerima segala sesuatunya dari Tuhan, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita diminta untuk berubah, jangan serupa dengan dunia ini, supaya apa? Kita bisa membedakan yang mana yang menjadi kehendaknya Allah, yang mana yang baik, yang mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ini satu hal yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tetap dengan pola pikir yang sama seperti dunia. Oleh karena itu kita perlu untuk merubah pola pikir kita sesuai dengan apa yang sesuai dengan jati diri kita pada saat ini sebagai ciptaan yang baru. Muncul pertanyaan lagi nih. Gimana, Bu? Orang bisa nanya loh. Begini, Nak. Jadi orang bisa nanya gitu loh. Apa iya aku bisa dengar tuntunan Tuhan? Ataukah hanya orang-orang khusus aja yang bisa dengar tuntunan Tuhan? Jawabannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus tahu di mana kita hidup pada saat ini, pada zaman apa. Kita hidup pada zaman apa ini? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Saat kita hidup di dalam perjanjian baru, maka cara kita berhubungan dengan Tuhan, cara kita memiliki segala sesuatunya bersama dengan Tuhan itu berbeda dengan kehidupan orang-orang pada zaman perjanjian lama. Yang namanya juga lama dan baru ya jelas berbeda lah ya. Dan di dalam zaman perjanjian lama itu bagaimana orang bisa mengetahui suara Tuhan, tuntunan dari Tuhan itu dengan beberapa hal. Nggak semua orang bisa ketemu seperti Abram dengan Tuhan, bisa ketemu, ya kan, langsung mendengar Tuhan menampakkan diri atau malaikat Tuhan datang kepada dia, memberitahu, oh seperti ini loh, kamu nanti begini, ini yang harus kamu lakukan. Itu orang-orang tertentu saja yang mendapatkan kasih karunia yang seperti itu. Tapi sebagian besar orang mereka tidak mendapatkan itu. Jadi mereka harus pergi kepada nabi, kepada seorang pelihat untuk bisa melihat Tuhan maunya apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu pada zaman perjanjian lama. Karena roh Tuhan hanya menghinggapi orang-orang tertentu pada zaman perjanjian lama. Contohnya menghinggapi raja, imam, dan juga nabi. Dan ini pun tidak senantiasa gitu. Nggak senantiasa. Datang dan pergi. Nah, jadi orang-orang pada perjanjian lama kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka mereka harus mendengarkan apa kata para nabi. Sehingga perkataan para nabi ini sangat penting untuk mereka dengar. Tapi kita sekarang berada di dalam perjanjian yang baru. Saat kita berada di dalam perjanjian baru, ada perubahan yang besar. Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya menghinggapi orang-orang khusus saja, orang-orang tertentu saja. Tetapi di dalam perjanjian baru, cara bermainnya itu berbeda, ya kan? Cara mainnya itu beda. Jadi saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan saat Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia tidak akan pergi, dia tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan membiarkan kita. Karena Roh Kudus adalah penolong kita yang terjadi, ya kan? Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tetap ada. Justru dia harus ada pada saat-saat terburuk di dalam kehidupan kita. Justru pada saat kita jatuh. Nah, sebenarnya kalau mau dibahas hal kayak begini ini bisa panjang banget ya. Cuman ya kita persempit ya. Next time mungkin kita akan bicara tentang tuntunan Roh Kudus. Tapi poinnya kayak gini. Sebenarnya berarti setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia itu punya Roh Kudus di dalam dirinya. Betul. Ya. Permasalahannya kadang sadar apa enggak gitu loh. Ya kan? Semakin kita
berfokus pada Yesus, semakin setiap hari kita memperbaharui pikiran kita sesuai firman Tuhan, maka aku pikir itu seperti satu hubungan yang memang semakin hari semakin akrab. Jadi kita tuh kayak saling tahu gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi kayak kita sudah tahu misalnya suami istri kan dengan gitu aja. Kalau tadi aku artinya apa? Artinya apa? Lagi memang butuh air sih. Aku juga sama. Aku juga sama. Tapi ya mau gimana lagi kan? Jadi kita hubungan itu penting lah. Kita bicara ini semuanya tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita menyadari bahwa pribadi Tuhan itu Roh Kudus itu selalu ada di dalam diri kita, dan waktu kita membaca firman-Nya, waktu kita merenungkan firman-Nya, sekalipun mungkin banyak dari kita yang tidak bisa mendengar secara langsung suara Tuhan di kuping kita kan. Jadi jangan merasa bahwa setiap kali Tuhan bicara itu harus sesuatu yang audible gitu lah, yang bisa kita dengar dan sebagainya. Gini, Tuhan kalau mau bicara sama saudara, ya kan, dia itu punya cara. Kalau dia ingin saudara memperhatikan dia, dia punya cara yang terbaik supaya saudara memperhatikan dia, gitu kan? Yeah. Karena dia maha kuasa, dia bisa melakukan segalanya. Jadi kalau misalnya saya ini, Tuhan mau bicara sama saya, tapi sayangnya saya nggak mau mendengarkan Tuhan. Tuhan bisa cari cara melakukan sesuatu supaya saya benar-benar memperhatikan dia. Kalau dalam bahasaku adalah Tuhan itu tahu cara yang paling efektif untuk berbicara pada setiap kita. Betul. Jadi dia nggak akan pernah kehabisan akal untuk berkomunikasi dengan kita gitu loh. Dia tahu cara yang paling efektif dengan bahasa yang paling bisa kita pahami untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang sulit gitu loh untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih dari penonton kita, ada Aqua dari penonton kita. Oke, minum dulu ya. Iya. Yang di rumah juga boleh silahkan minum dulu mungkin. Karena ini kok jadi bahas ini ya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin tuturannya ke sini. Ya. Jadi tapi ini menarik gitu loh. Karena gini loh, kisah tentang, menurut aku ya, kisah tentang percintaan segitiga Abraham, Sarah dan Hagar ini semua udah tahu. Permasalahannya di balik kisah ini gitu loh. Jadi nggak apa-apa sih kita mungkin membahas hal yang di balik cerita ini. Bagaimana manusia berusaha mewujudkan. Dan ternyata kita melihat ternyata ini berujung ke tentang kemitraan gitu loh, kemitraan kita dengan Tuhan. Our relationship with God. Keren kan? Hubungan kita dengan Allah. Gitu ya. Ya, karena kamu dikasihi gitu. Iya. Ini inside joke ya, inside joke. Bagi yang nggak paham nggak apa-apa. Nah, Tuhan Yesus tetap memberkati saudara. Nah, Tuhan itu bisa bicara pada kita dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang caranya berbeda-beda, nggak harus sama. Nggak harus misalnya Tuhan bicara di kuping kita. Jadi, kalau bagi saya sendiri, seringkali Tuhan bicara pada saya itu lewat kejadian sehari-hari atau lewat film. Karena saya suka nonton film. Jadi waktu lagi nonton film, dari film itu seakan-akan ada muncul kayak suara Tuhan muncul gitu ya. Ada sesuatu insight yang kamu get from that. Aku sering kali mendapat seperti itu. Lagi nonton sesuatu, lihat buka sesuatu kan tiba-tiba ada yang kayak melompat keluar gitu, kayak ini Tuhan mau bicara seperti ini. Itu bagi aku. Kalau aku aku sampai seperti punya apa ya? Ada pola gitu loh. Ada pola. Jadi aku tuh bisa yang namanya yakin gitu. Memang ini Tuhan lagi bicara, karena udah sekali gitu, 2 kali, 3 kali sampai akhirnya kita jadi saling kenal gitu kan. Oh, ini Tuhan lagi bicara kayak gini. Kalau aku kadang bisa lewat lagu. Mantap ya. Lagi cover lagu Korea gitu ya. Cover lagu Korea. Lewat lagu atau baca Alkitab pasti gitu kan. Kemudian kadang-kadang aku malah baca Alkitab nggak dapat apa-apa. Ya. Oke lah, itu kamu kan. Dari baca Alkitab, sama yang ketiga adalah saat aku lagi dengerin orang bicara. Nah, jadi tapi yang jelas gini, poinnya gini loh. Kalau kamu misalnya lewat film kan, bukan berarti itu juga akan menjadi pola yang sama
untuk teman-teman yang lagi nonton Do Share, kemudian akhirnya rame-rame setiap hari nonton film aja untuk mencari suara Tuhan di situ. Enggak ya, jadi jangan salah fokus sekali lagi. Salah fokus ya. Maksudnya adalah gini loh, setiap Tuhan itu punya cara yang berbeda, yang variatif untuk berbicara dengan setiap kita di area di mana kita peka gitu. Nah, mungkin bisa di-share di kolom komentar situ. Ya, kita juga pengen tahu. Gimana biasanya kalau misalnya mendengar suara Tuhan itu caranya bagaimana? Apakah pengalaman bisa, pribadi ya, mendengar di telinga, atau misalnya tiba-tiba ada surat yang datang dari Tuhan gitu, misalnya dapat WhatsApp dari Tuhan misalnya, ya kan? Coba bisa ceritakan di situ bagaimana? Bisa lo dapat WhatsApp dari Tuhan. Bisa jadi. Lewat seseorang yang WhatsApp sama kamu tuh kita mendapat, kayaknya ini pas banget Tuhan lagi bicara buat aku sesuatu. Jadi banyak. Intinya adalah yang kita mau sampaikan pada malam hari ini, saat Tuhan memberikan janji kepada kita, biarlah Tuhan yang menggenapinya. Marilah kita fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada janji itu. Kita terus pandang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar kepada Dia, mengandalkan kemampuan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang berkuasa untuk menjadikan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kita kemudian berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mewujudkan janji itu, yang akhirnya malah akan membawa banyak sekali malapetaka di dalam kehidupan kita. Karena yang kita lakukan ini, hikmat manusia ini tidak sebanding dengan hikmat Allah yang jauh melampaui segala sesuatu. Bayangkanlah, ini yang terjadi di dalam keluarganya si Abram ini kan. Gara-gara dia punya anak dengan Hagar, sampai sekarang terjadi permusuhan antara kedua jenis keturunan ini. Jadi repot gitu loh, repot. Terus tapi kalau setelah tadi kita udah melihat bahwa kalau Tuhan yang memberikan janji, maka Dia juga yang berproses untuk menggenapi janji itu. Dan saat Tuhan meminta kita untuk terlibat di dalam langkah-langkah menuju janji itu digenapi, Dia pasti memberikan tuntunan yang jelas. Sekalipun mungkin kita seperti ragu-ragu, tapi Tuhan itu tidak akan nggak akan berhenti untuk menuntun kita tetap masuk di dalam rencananya yang besar dalam kehidupan kita. Nah, barusan ini saya dapatkan sesuatu saat membaca ini lagi kan. Dalam kata-kata, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tiba-tiba kayak ada sesuatu hal yang muncul yang saya nggak akan bagikan saat ini. Mungkin saya akan bagikan di dalam video yang berikutnya. Ada sesuatu yang dahsyat. Tapi aku setelah siaran kamu bagi gitu aku. Yalah. Wani piro. Oke lah, nanti saya akan coba untuk meramu hal ini, kayak ada sesuatu yang menarik di sini. Nah, cuman kan yang waktu dibaca di Kejadian pasal yang ke-16 ini kan, setelah kejadian itu terjadi, kemudian si Hagar dia sudah mulai mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai pada Abram, ya kan? Ini menarik buat aku. Dia mengatakan, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, kata dia. Ini akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Menarik ya. Apa? Maksudnya dia yang kasih hambanya, dia yang dibully, dia yang ngamuk gitu. Iya. Tapi itu loh ya kan, konsekuensi dari suatu hal yang kita lakukan yang salah dan kemudian balik itu kan, begitu sudah balik kita nggak mampu untuk ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab sendiri dan kemudian melemparkan kepada orang lain, menyalahkan orang. Itu hal yang paling gampang. Misalnya kita sudah melakukan sesuatu kan, kemudian jawaban yang paling jelas kan, misalnya katakanlah di satu keluarga ada ayah dan ibu dan seorang anak misalnya kan, gitu kan, jadi seperti itu. Kemudian misalnya si ibunya habis pergi gitu kan, dia pulang bawa kue lah misalnya, kue. Dia bilang, tunggu ya sampai papamu pulang baru kita makan sama-sama, gitu kan. Tapi si anak ini senang sekali dengan kue ini. Jadi udah ditunggu, dia nggak bisa menahan, akhirnya dia makan, ya kan? Dia makan. Begitu sudah dimakan, dia belepotan, semuanya kotor semua. Si ibunya ini datang, ya kan? Siap, kamu ya yang makan ini kan? Makan kue ini. Jawaban anak ini adalah,
bukan aku. Jadi kesalahan semuanya itu di bukan aku. Jadi padahal anaknya cuma satu, yang satu lagi anak yang namanya bukan aku ini yang mana gitu. Tapi itu yang terjadi. Kita seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan saat sesuatu hal yang buruk terjadi pada kita gara-gara kesalahan kita sendiri. Nah, lebih baik sih menurut saya ya, kalau memang bisa ya kita terima tanggung jawab yang seperti itu. Maksudnya kita bertanggung jawab untuk menghadapi seperti namanya juga kesalahan. Tapi Sudah itu, terjadi. Memang susah gitu loh untuk Ya, mengakui salah. Paling enggak kan kalau salah tuh kadang-kadang kita tuh nggak mau sendiri. Ya aku karena begini karena Gara-gara kamu. ada orang yang begini. Aku reaksinya kayak begini karena dia begini sama aku. Kayaknya aku bisa melihat lah kalau misalnya ini kan. Terus kemudian ini kalau misalnya Abram tidak ngomong seperti ini kan, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik gitu kan. Kalau Abram nggak ngomong, kalau Abram misalnya ngomong, salahmu kenapa kamu suruh aku sama enggak, misalnya gitu kan. Kemudian pasti ini di dalam bayangan saya pasti si Sarah juga ngomong, kenapa kamu juga mau gitu kan. Jadi sinetron Lebih banyak drama jadinya di dalam keluarga ini. Ini acara apa sih? Tapi sharing. Iya. Jadi kita bebas berimajinasi. Tapi sebenarnya bagus sih gitu loh. Maksudnya saat satu poin lagi aku jadi dapat sesuatu di sini. Ini mungkin ini kan benar-benar konflik di dalam keluarga ya. Yeah. Saat ada seseorang yang lepas kendali, butuh orang lain untuk calm down, untuk tenang. Ya. Istilahku apa? Yang waras ngalah. Siapa yang waras ngalah aja. Jadi gini loh, kita kan udah lihat nih kalau ditarik dari belakang ya. Hagar ini punya niat yang baik gitu loh, karena dia memegang janji Tuhan. Tapi Sarah. Tapi caranya salah gitu loh, dengan melibatkan pihak ketiga. Dan ternyata akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar, di mana si Hagar ini membuli nyonyanya, ya kan? Nah si Sarah ini nggak terima gitu loh, ini kok jadi kayak begini gitu loh, jadi malah dia yang dihina-hina oleh si Hagar, dan akhirnya dia lemparlah tanggung jawab kesalahan ini pada Abram gitu kan. Sebenarnya bisa aja si Abraham kayak tadi imajinasi kamu gitu kan, Abraham lempar, loh kan bukan aku yang minta, kamu yang ngasih sendiri gitu kan. Tapi buat aku bagus sih si Abraham ini kan bilang bahwa itu hambamu, dia ada di dalam kekuasaanmu gitu. Jadi ini kita bisa terapkan di dalam berbagai aspek diskusi di dalam keluarga ya. Kita nggak usah bahas dalam area lingkungan yang lain, tapi dalam keluarga butuh sekali yang namanya ngalah gitu loh. Mengalah untuk berpikir dingin, berpikir dengan kepala dingin gitu kan, bahwa saat marah itu kadang-kadang kita suka keluar kata-kata yang akhirnya kita sesali sendiri, dan ternyata waktu kita mau narik itu nggak bisa karena kata-katanya udah terlanjur diucapkan ya, mungkin itu menyakiti orang lain. Oleh karena itu benar-benar kita butuh tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus dalam diri kita, memperbaharui pikiran kita setiap hari sesuai firman Tuhan, sehingga reaksi kita terhadap masalah-masalah yang ada di dalam keluarga kita itu sesuai firman Tuhan. Supaya apa? Tidak berkelanjutan, masalahnya lebih besar lagi gitu. Jadi ini kayaknya menguatkan poin orang yang mengatakan bahwa istri memang tidak pernah salah. Ya? Jadi ada peraturan bahwa satu, istri tidak pernah salah. Dua, kalau istri salah, lihat lagi peraturan yang pertama, istri tidak pernah salah. Tapi memang benar seperti itulah. Ini permasalahannya berasal dari si Sarai, dan kemudian si Abram harus menanggung akibatnya dari itu. Yang dikatakan kan di tadi ayat yang ke-5, penghinaan yang kuderita ini tak adalah tanggung jawabmu. Jadi memang ya seperti itulah, kalau jadi suami ya tahu sendiri ya. Benar. Iya kan? Aku lagi belain istri nih. Tapi coba dilihat dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain adalah gini. Ini tiba-tiba muncul dari akal. Yang namanya kepala keluarga itu, kalau ada anggota keluarganya yang salah, kalau kepala harus berani ambil tanggung jawab.
menurut aku harus gitu loh ya. Oh, iya, Menurut Bos. aku harus Siap. gitu. Karena gini loh, menjadi seorang kepala keluarga itu artinya dialah yang tampil di depan dari seluruh anggota keluarga yang dia wakili. Dan ini merupakan satu tanggung jawab yang besar gitu. Kalau keluargamu kenapa gitu kan, melakukan hal-hal yang nggak enak, koreksi dirimu sendiri duluan gitu. Ya. Jadi sebenarnya bagus sih kalau menurut aku di sisi yang lain ya, bahwa si Sarah ini langsung bilang, ada masalah kayak gini, kamu tanggung jawab lah, settlekan hal ini. Aku yang jawab, kamu yang nanggung. dan si Abraham dia sebenarnya kalau menurut aku Abraham ini dia bukan lempar tanggung jawab. Dia bukan lempar tanggung jawab dengan mengatakan itu hambamu, dia dalam kekuasaanmu. Itu adalah satu jawaban yang sangat bijaksana. Karena di situ meredakan kemarahan istrinya, itu sisi konyolnya. Yang kedua adalah dia sebagai suami yang mengembalikan posisi istrinya pada posisi yang terhormat. Bahwa kamu nyonya rumah, kamu settle, itu hambamu. Gitu. Aku Ya kan? bener-bener. Ada apa ini? Ada sesuatu ini ya. Ada sesuatu. Jadi saya berharap apa yang disampaikan ini bisa memberkati kita sekalian. Dan kalau ada hal-hal yang mau dijadikan kesaksian dan sebagainya, silakan hubungi ya. Tulis di situ, ada nomor WhatsApp di sana 08197997 755, bisa dihubungi. Kalau ada pertanyaan, ada kesaksian, ada permohonan doa, sampaikan. Dan kita akan bersukacita bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kayaknya sampai di sini saja lah ya, kita sudah. Tapi aku rasanya gantung ya, gitu ya? Diskusi malam ini. Ya nggak sih, ada yang merasa kayak gantung gitu nggak sih? Gantungnya di mana, Bu? Gantungnya tuh gini loh, karena kita sampai akhirnya menyentuh pada kehidupan rumah tangga. Padahal tadi awalnya itu pengennya itu berbicara mengenai bahwa kita itu nggak usah kepo mencoba mewujudkan janji Tuhan yang memang di luar kemampuan kita. Tapi ternyata saat di breakdown antara hubungan yang vertikal kita dengan Tuhan, jadinya tuh ternyata ngefek ke hubungan horizontal kita gitu loh. Kita dengan sesama dalam case ini adalah dalam keluarga gitu kan. Hubungan suami istri dan ada pihak ketiga yang terlibat di situ, si Hagar gitu. So, kira-kira menurut teman-teman yang lagi nonton Do Share malam hari ini, apakah minggu depan kita akan bahas sisi horizontalnya? Ataukah kita lanjutkan pada pasal yang berikut? Kami tunggu. Kita tinggal gantung aja. Ya. Biar Ada tekulnya. Semakin penasaran kira-kira apanya. Coba berkomunikasi, kita komen. Kami tunggu komennya ya. Kami tunggu komennya, kami tunggu WhatsApp-nya. Yang milih untuk lanjut aja ke pasal berikut, atau kita membahas tentang bagaimana rumah tangga Abraham ya. Kita membahas kehidupan horizontalnya dan kita melihat bagaimana keterkaitan firman Tuhan dalam aplikasi di kehidupan Abraham. Oke, luar biasa. Jadi itu aja yang mau disampaikan. Iya, kita tunggu deh. Kita tunggu ya. Voting ya. Voting mau langsung pasal berikut atau kita lanjutkan dulu yang Tapi sebelum kita tutup, saya digerakkan untuk kita berdoa. Untuk kalau misalnya saudara nggak punya permasalahan ini, bantu berdoa untuk ada orang-orang yang sedang menyaksikan saat ini punya permasalahan di dalam keluarganya. Jadi apapun permasalahan itu, mari kita dukung dalam doa supaya satu keluarga ini tetap memandang kepada Kristus, bukan memandang kepada permasalahan, bukan memandang kepada janji Tuhan yang belum datang juga sampai sekarang, tapi tetap memandang kepada Kristus, mengerahkan segala sesuatunya kepada Dia, menyerahkan kepada Kristus, bersandar kepada Kristus. Ya. Dan hal yang paling dahsyat, yang paling luar biasa yang bisa kita lakukan saat kita memandang kepada Kristus adalah kita melihat apa yang Kristus katakan kepada kita, apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Dan itu yang membantu kita untuk tetap bisa bersandar kepada Dia. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita menggenapi janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi
marilah kita bersandar kepada Kristus. Nah, ini ada dari Pak Jimmy mengatakan lanjut pasal berikut katanya. Nah, ada yang mengatakan lanjut pasal. Oke, udah ada satu voting ya dari Pak Jimmy. Katanya lanjut. Rupanya nggak begitu menarik soal keluarga ya kan, kita harus lanjut pasal berikut. Belum tentu loh, kan gitu baru Pak ya? Jimmy, baru Pak Jimmy. Mana tahu ada ibu-ibu yang lain maunya lanjut? Kenapa harus ibu-ibu? Ya mana tahu. Oke, kita tutup dengan doa. Olivia berdoa. Aku ya? Iyalah. Oke ya. Yuk kita berdoa ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat acara Do-Share malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami masuk pada seri yang ketiga, membahas tentang kehidupan keluarga Abraham. Dan kami percaya ini bukan satu kebetulan, kami boleh membahas kehidupan Abraham karena kami melihat ada banyak hal yang bisa kami pelajari saat kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa pada kehidupan Abraham yang adalah manusia biasa yang sama seperti kami. Tapi karena ada Tuhan yang luar biasa yang terlibat dalam kehidupannya, maka kehidupan Abraham berubah. Kami tahu Tuhan yang luar biasa itu juga ada bersama-sama dengan kami sampai hari ini menyertai kami. Oleh karena itu kami juga pasti punya kehidupan yang luar biasa karena kami punya Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk pembahasan hari ini kami boleh menyentuh beberapa area-area yang mungkin menjadi permasalahan yang banyak orang hadapi hari-hari ini. Tapi kami percaya firman-Mu itu yang menjadi jawaban bagi kami karena kami melihat ada Yesus di dalam firman-Mu. Yesus yang menjadi tujuan kami, Yesus yang menjadi jawaban bagi kami. Biar apa yang sudah kami bahas malam hari ini, Roh Kudus Engkau jelaskan lebih lagi pada setiap para penonton Do-Share dimanapun mereka berada, baik pun yang sedang menonton saat ini ataupun yang akan menyaksikan siaran ulangnya, ataupun yang akan menonton pada tayangan yang akan datang, tayangan-tayangan sebelumnya, semuanya boleh mendapatkan hal-hal yang jadi jawaban buat permasalahan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan berkati mereka, biarlah lewat tayangan ini banyak orang boleh diberkati dan mereka boleh semakin hari semakin melihat pribadi Yesus. Bukan pada hal-hal yang ada di sekitar kami, sehingga kami kadang-kadang kesulitan berusaha untuk mewujudkan janji Tuhan. Tapi kami kembali diarahkan untuk melihat pada Sang Pemberi janji itu, karena Engkau sendiri yang berkuasa untuk menggenapinya dalam hidup kami. Pakai terus Tuhan, acara ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikan, baik yang Indonesia maupun juga hari-hari ini kami punya penonton-penonton yang ada di Malaysia. Tuhan memberkati mereka agar tayangan ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka. Terima kasih buat malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan memberkati istirahat kami yang terbaik dan kami menyambut hari esok dengan semangat yang baru daripada Engkau sendiri menyambut semua berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Dan ada ternyata pesan terakhir apa nih? Dari Sis Jen yang ada di Kupang, lanjutkan pasal yang ini. Kalau Pak Jimmy tadi lanjutkan pasal berikut. Kalau Sis Jen bahas lanjutkan pasal yang ini. Oke. Kita akan ikuti seperti apa tuntunan dari Tuhan saja. Dan itu pasti yang terbaik. Sampai jumpa lagi. Ingat, acara ini namanya adalah Do-Share. Ada yang ngomong DOS, tapi Do-Share itu artinya adalah Daniel and Olivia sharing. Tetapi juga Do-Share artinya silahkan di-sharekan kepada teman-teman semuanya yang ada supaya kita semua sama-sama diberkati, kita sama-sama bisa melihat, kita sama-sama bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di hari Selasa yang akan datang, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Berarti untuk teman-teman yang ada di Kupang adalah jam 9 ya. Yang di Papua ya jam 10. Jam hitung sendiri lah ya. Kalau di belahan dunia bagian lain hitung sendiri. Oke. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.